an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi asma'in ma ba'd. Halaman mana? Inna Allah azza wa jalla yastahi an yuhasiba al-mutawarri'ina min ibadihi fi dunya. Alaika bil wara'i, terapkan hidup wirai. Hiduplah secara wirai, artinya berhati-hati. Wa illa fadkhadlanu fi rabtika, kalau tidak nanti engkau akan mengalami kekecewaan di dalam hidupmu. Tawarra fi tasarrufika fid dunya, berhati-hatilah dalam tindakanmu selama di dunia ini. Wa illa, kalau tidak, inqalabat syahwatuka hasaratin fid dunya wal akhirah, kalau tidak berhati-hati maka akan terbalik, syahwat nafsumu akan menjadi sumber kekecewaan di dunia dan di akhirat. Ad-dunya darun nar wa dirham, dunia adalah tempat yang panas. Wa dirham darul ham, dan dirham adalah darul ham, yang uang itu adalah tempatnya kesulitan. La siyama idza akhadtahuma min wajhin haramin wa saraftahuma fi wajhin haram, apalagi kalau engkau mendapatkan dunia itu dengan cara yang haram, lalu digunakannya untuk yang haram. Sudah uangnya hasil korupsi, dipakainya buat melacur. Iya. Dapatnya ngerampok, dihabiskannya buat mabok. Dan itu bukan katanya, di depan mata kita sendiri melihat. Qadan yubayyinu laka hadza alladhi aqulu al-yawm, besok akan menjadi nyata bagi kamu apa yang aku katakan hari ini. Anta a'ma wa asam, engkau akan menjadi buta dan menjadi tuli. Qala Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, hubbu syai'i yu'mi wa yusim, mencintai sesuatu akan membuat engkau menjadi buta dan tuli. Arri qalbaka, telanjangilah hatimu, bertelanjanglah hatimu. Minad dunya, dari dunia, artinya lepaskan hatimu dari keterkaitan di dunia ini. Maksudnya dari ketergantungan dengan dunia ini. Wa aj'ahu, dan laparkanlah hatimu. Wa admi'hu, dan dahagakanlah hatimu. Hatta yaksuhul haqqu
azza wa jalla sampai nanti setelah hatimu kau telanjangi, kau laparkan, kau dahagakan, nanti Allah yang akan memberi pakaian kepada hatimu. Wa yut'imhu, dan Allah yang akan memberi minum hatimu. Wa yusqihi, dan Allah yang akan memberi minum hatimu. Allah yang akan memberi makan hatimu, dan Allah yang akan memberi minum hatimu. Salim zahiraka wa batinaka ilaih. Serahkan, pasrahkan lahirmu dan batinmu kepada Allah. Wala tudabbir, tidak usah melakukan perencanaan, nggak usah memprogram, nggak usah berencana, ya duduk yang manis saja. Bal takunu huwa bila anta, tetapi engkau adalah dia tanpa engkau. Kun abadan sukaria, jadilah engkau seorang pekerja keras. Di anak dunia darul amal, karena dunia ini adalah tempat bekerja. Wal akhirah darul ujrah, akhirat adalah tempat menerima bayaran. Darul ata, tempat memberi. Darul mauhibah, tempat penganugerahan. Hadha huwa al-ghalib, hadha huwa al-aghlab, inilah yang terjadi umumnya seperti itu. Fi haqqis salihin, bagi orang-orang yang saleh. Wa amma nadir minhum, adapun yang terjadi jarang, adapun yang sangat jarang terjadi di antara mereka. Man yukhrijuhu minal amal fid dunya, orang yang oleh Allah dibebaskan dari tugas bekerja. Artinya tidak diberi pekerjaan apapun oleh Allah, dibebas tugaskan oleh Allah. Fid dunya, di dunia ini. Tidak usah kasab, tidak usah usaha. Wa yamunnu alaihi wa yarhamuhu, tapi Allah memberikan anugerah kepada dia, dan Allah juga menyayangi dia. Wa yu'ajjilu lahu raha, dan Allah juga memberikan dia untuk beristirahat saja, ya, qabla majil akhirah, sebelum masuk ke dalam alam akhirat. Yaktasiru minhu bi'ada'il faraid, cukup hanya melakukan tugas yang fardu-fardu saja. Wa yurihuhu minan nawafil, artinya sudah istirahat saja, nggak usah repot melakukan yang sunnah-sunnah, yang wajib saja. Assalamualaikum, pemangkat mana? Fa'indal farda la yusqitu fi sa'il ahwal, karena kewajiban fardu itu tidak membatalkan tugas yang lain. Wal maqamat, dan maqam yang lain. Wa hadza fi haqqi ahadi afradin min ibadillah, ini hanya untuk beberapa orang saja dan hamba Allah aja, ya, termasuk Haji Syihab. Cukup gede duit akeh, ya, sebagainya gitu ya. Wa huwa nadirun min kulli nadirin, itu jarang dari yang jarang. Di sini saya ingin menjelaskan bertelanjang bulat di hadapan Allah sebagaimana caranya. Artinya tidak ada keterkaitan, tidak ada ketergantungan. Sementara kita ketika masih memakai logika, ketika muncul keinginan apapun, itu selalu kita digiring oleh logika kita masuk dalam wilayah kausalita. Nanti dananya dari mana, betul nggak? Nantinya selanjutnya bagaimana? Sumbernya dari mana? Nantinya ada hambatan enggak? Seperti begitu. Jadi kalau orang sudah telanjang bulat, ya apa adanya itulah. Pokoknya aku maunya apel, ya sudah bilang apel aja, apel gitu aja.
Tidak mikir bagaimana caranya, pokoknya aku maunya ini, selesai. Allah Maha Kuasa, Allah bisa apa saja bisa. Walahum ma yad'un, tinggal mereka panggil aja apa saja. Walahum ma yad'un. Salamun qaulan min rabbir rahim. Jadi kalau jadi gini, ini cerita orang di surga itu dalam surat Yasin ya. Walahum, dan bagi mereka ma yad'un, apapun yang mereka inginkan tinggal panggil aja. Habis makan apel datang apelnya. Rambutan. Ini satu gambaran seperti itu. Sebetulnya itu pikiran kita. Tapi dalam realita yang sesungguhnya yang kita jalan sehari-hari itu seringkali secara tidak sadar itu tidak melalui proses kausalita. Sekarang Kang Ubed hadir di dunia kan? Alasannya apa? Nah, apa yang menyebabkan Anda bisa lahir di dunia? Tidak terjawab kan? Betul nggak? Apakah ibumu menghendaki engkau lahir di dunia? Apakah bapakmu merencanakan ingin melahirkan dirimu? Apakah hari lahirmu itu sesuai dengan kemufakatan ibu dan bapakmu? Apakah engkau jadi laki atas pilihanmu? Ketika nanti mati pun, apakah ada yang menanyakan, apa engkau ingin mati ditembak? Atau mati tenggelam di lautan? Atau juga memilih pengen mati hari apa? Enggak kan? Ini teorinya begini, prakteknya begini. Pernah nggak ada kena dapat cilaka kesandung jatuh? Direncanakan nggak? Enggak. Jadi artinya bahwa di mana hukum kausalita yang kita yakini proses kejadian dengan kehidupan yang kita jalan sehari-hari. Jadi ternyata sebetulnya apakah kita lahir ini secara sporadis atau memang terprogram? Ini pertanyaan besar sesungguhnya. Jadi sesungguhnya yang semacam ini yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah jalani hidup ini, apapun yang terjadi terima saja, apapun yang terjadi, diberi apa saja terima saja, dikasih penyakit ya jalani saja. Ya, jadi tugas kita hanya suruh berhati-hati. Wiro itu sebetulnya bukan hanya berhati-hati ya, ekstra hati-hati ya. Artinya begini, zuhud dengan biroi. Zuhud ini artinya pola hidup sederhana. Ini yang akan membuat hidup kita menjadi nyaman di dunia ini. Wiro itu berhati-hati, bukan hanya sekedar cukup, tapi yang kira-kira layak, pantas, ya kan gitu. Tidak berlebihan. Begini, ketika kita mengambil hak kita diberi hak 100, kita ngambilnya kurang dari hak kita 80 saja. Barangkali ada orang yang memerlukan lebih. Tetapi ketika kita memberi orang lain, kemampuan kita 100, kita mencoba untuk memberi lebih dari 100.
Ada orang butuh 100, saya punya uang 100, ya kan? Saya kasih tambahan sekalipun dalam ngutang 120. Ya, itu. Kenapa zuhud itu membuat kita nyaman? Sebagaimanapun juga, kehidupan yang berlebihan, berfoya-foya, mewah, itu melelahkan sesungguhnya. Saya mau nanya, Kang Ubed punya bajunya berapa losin? Sepuluh losin. Betapa melelahkannya mencuci baju 10 losin. Jadi berapa yang ya 3 aja lah. 1 dipakai, 1 dicuci, 1 disimpan. Iya. Kan gitu. Yang kering masuk lemari, yang bekasnya dicuci, yang lama dipakai. 3 kan cukup. Bu Yaya punya piring berapa rosin di rumah? Iya. Kenapa enggak 3 aja? Kan nyucinya capek. Rumah semakin besar, ngepelnya capek enggak? Ya kenapa? Artinya bahwa pola hidup sederhana itu membuat kita menjadi nyaman. Masa taman bunga sampai 1 hektar? Yang menikmati siapa? Ya kalau bunga dipen yang paling ya 4 kali 4 lah, ada mawar, ada melati gitu aja. Lah ongkosnya alamatnya berapa biayanya? Jadi artinya bahwa kita hidup berlebih-lebihan itu bukan semakin nyaman. Gitu, kira-kira semacam itu. Makan aja. Yang paling enak lauknya itu berapa macam ya? Kalau di Padang apa tuh? Terong. Terong apa? Rendang apa yang apa? Balado, balado, terong, rendang. Oke. Sampai kita bingung ya. Saya sendiri kalau makan sehari-hari itu juga. Saya begini, ini ada masakan 5. Begitu ada yang paling enak, sudah saya konsentrasi menikmati itu. Yang lain minggir, saya nggak mau terganggu dong, makin ini kok. Itu tipenya lelaki setia seperti itu. Ya, yang lain minggir. Ya, makan rendang, udah rendang aja, yang lain minggir, nikmati aja. Jadi rasanya berhambur-hambur sama itu. Jadi artinya bahwa sekali lagi itu seperti ini adalah hidup pola sederhana. Kemudian memang kita untuk mendapatkan apapun, saya sering katakan bahwa untuk mendapatkan nasi sepiring atau makan 1 kali makan nasi, tempe, sayur asem, tempe, ikan asin, sambal yang kita setiap hari makan, ini adalah hasil yang panjang prosesnya, melibatkan berjuta-juta manusia. Percaya enggak? Yuk kita hitung 1. Nasi dibikinnya dari apa? Beras. Berasnya dari mana? Padi. Yang nanam berapa orang? Dipupuk enggak? Yang bikin pupuk berapa juta orang? Tanahnya dipacul enggak? Yang macul berapa orang? Paculnya dibikin dari apa? Pabrik besinya berapa orang yang kerja? Mau dituntut semuanya? Piringnya dari kuarsa. Yang menggalinya berapa orang? Pabriknya berapa orang? Yang dagangnya berapa orang? Paham enggak? Artinya memang sangat melelahkan. Ya seperti itulah, tidak bisa dihindari. Jadi omong kosong orang mengatakan aku bisa sendirian. Omong kosong nggak bisa. Nah itu. Nah
Di samping itu ada orang khusus yang sengaja oleh Allah tugas keseharian mencari makan juga dibebaskan, bahkan sampai tugas ibadah pun dibebaskan, dia memberikan kenyamanan sampai nggak dituntut untuk sholat sunnah kok. Assalamualaikum ya udah. Seperti Syekh Abdul Hasan Asaduli itu kan ditanya oleh muridnya, Pak Kiai, sampai kan waliullah, orang salaman nyium tangan semua para wali, artinya tingkat kewalian begitu tinggi, tapi kok salatnya biasa-biasa aja, nggak sunnah lagi, assalamualaikum, bang aja, nggak kaji siap tadi kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tasbih juga nggak ada. Kok biasa-biasa aja. Yang lain tuh zikirnya lama-lama. Lalu dia mengatakan bahwa ibadatul qulub khairun min ibadatil jawarih. Ibadah hati itu lebih mahal, lebih hebat daripada ibadah fisik. Kerja otak lebih hebat dari kerja otot. Kalau tukang macul kerjanya otot, sehari berapa? 50.000. Yang kerjanya pakai otak, ya high skill, intelektual, berapa sebulan bayarnya? 1 miliar. Duduknya ringan kok. Ruangannya pakai AC. Ya itu. Ya kenapa kamu cari kerja kasar? Salah siapa? Lah ya itulah makanya. Jadi dikiranya berebut pahala itu ya tidak strategis gitu. Ya hanya dapat capeknya aja, bayarannya kecil. Itu. Nah, tetapi sekalipun kelihatannya santai, tetapi sesungguhnya mereka beribadah dengan hati mereka. Ya kan gitu. Jangan waspada. Lalu untuk kecukupan sehari gimana? Ya udah nggak usah mikir. Nah, orang yang semacam inilah yang disebut dengan makom tajrid. Jadi makom tajrid itu adalah orang yang dibebas tugaskan, nggak usah usaha, duduk manis saja sudah. Ada lagi makomnya makom kasab, kudu kengelan. Kamu harus susah, harus kerja, harus banting tulang, harus peras keringat. Ada lagi yang penting asal duduk manis saja. Siapa itu? Ya sehari-hari kita melihat ada seorang perempuan datang pagi langsung ke dapur nyuci piring, ngepel, masak, belanja di pasar, nyebokin anak-anak, nyuci, nyetrika. Siapa itu? Babu. Berapa sebulan bayarannya? 5 juta, 2 juta lah. Tetapi kekasihku datang, dia centang dengan baju menjawab, mau nyuci piring, nggak usah, duduk sini aja. Iya, dia mau bikin teh, nggak usah, dia bikin kopi sini. Bantu, nggak usah duduk sini, udah duduk aja. Aku lebih seneng kalau duduk kita ngobrol. Iya, tehnya datang nggak? Datang. Dia nyuci piring nggak? Enggak. Di situ. Non? Ya, itu. Tapi ini jarang ya. Dan juga nggak usah ditiru. Jadi kalau niru itu yang banyak terjadi. Kalau yang jarang terjadi nggak usah ditiru. Nah, lalu ketentuan selanjutnya, apabila engkau sudah ditentukan oleh Allah sebagai makom kasab, harus kerja keras, terimalah sebagai pekerja keras. Yang penting kerja, selesai, berkeringat, ya jemur punggung di matahari, itulah tugasmu, selesai. Ya, jangan menghayal ingin kayak ada orang waliullah
ya, atau ya, makam tajrid enak, duduk manis saja, sila aja, duitnya banyak, makanya enak, rumahnya bagus, ya akhirnya warungnya ditinggal, tokonya ditinggal, pabriknya ditinggal, beli tasbih, pakai jubah, pakai sorban, pergi ke hutan berzikir, pengen jadi makam tajrid. Akhirnya pabriknya bubar, jadi walinya wali dalban. Betul nggak? Ada yang sudah ditentukan Allah jadi makamnya makam tajrid. Kamu jadi kiai, ngurusin umat, yang penting ngaji, nanti rezekimu lancar, badanmu sehat, makanmu lahap, tidurmu lelap, sedang ngurus santri. Dia ambisius pengen jadi bupati. Ditinggal pesantrennya, santrinya bubar, selesai bupati ditangkap. Ya kan? Jadi artinya pokoknya SK yang Allah turunkan padamu, terima, alhamdulillah, sami'na wa ta'na, jalani. Jangan ada keinginan minta dimutasi. Dan jangan pernah memutasikan dirimu sendiri, kecuali Allah yang memutasi. Paham Pak Rahmat? Iya, jadi ya sebab nanti kedua-duanya juga sama pada akhirnya mah. Kalau kita sudah ikhlas ridho menerima apapun ketentuannya, ya sudah alhamdulillah. Cuma godanya begini kadang-kadang tuh. Bagi orang yang sudah dikasih makam tajrid, ya kan gitu, dia sebagai stakeholder lah, sebagai tokoh masyarakat terhormat, yang sudah banyak pengalaman, ya orangnya saleh, menjadi panutan, tinggal bimbing umat saja kan gitu ya. Oleh Allah diberi rezekinya, diberi kecukupan. Kadang-kadang setannya menggodanya gini, ngapain lo mengharap pemberian orang, gitu, bilangnya tuh. Itu kan toma. Bagaimanapun harus ada pantas-pantasnya. Nanti kan berdasarkan nyupang begini. Begitu cara setan menggodanya tuh. Terus diolah. Iya. Akhirnya lama-lama timbullah syahwatnya untuk usahanya itu kan mulai kan gitu. Rumahnya disertifikatnya buang di bank kan gitu akhirnya. Ya, akhirnya tugas dia sebagai pembimbing umat ditinggalkan, usahanya bangkrut. Iya. Orang yang kaya raya, mobilnya banyak, rumahnya bagus, perusahaannya maju, juga sama digoda juga. Tuh lihat kan Siap tuh, santai aja, sila aja duitnya banyak. Ya kan badannya sehat. Kamu muter-muter kayak kitiran gitu gimana sih? Kan enak tuh. Anak istri berkumpul di rumah. Kamu Jakarta, Surabaya, Semarang, ya, Singapura, Tokyo, London, ketemu sama istri 3 bulan sekali, mau tamat dan cari duit. Di mana enaknya? Disuruh juga kan gitu. Jadi ke depan ya sudahlah, apapun SK yang Allah turunkan padamu, yang penting kan gini, siap menerima apapun keputusan Tuhan itu, ya. Tetapi ada hal yang aneh nih. Ketika saya mengajak teman-teman untuk pasrah, suka terima, awalnya tidak ada penolakan terhadap apapun keputusan Tuhan, siap dijadikan apa saja, siap keberatan, ada nyongannya. Ya tapi kan hanya saja, namun demikian, ya tapi kan kenapa kita menghadapi kesulitan untuk mengatakan terserah Allah saja? Ini kita mau diuji gimana kita. Oke. Sekarang ini Pak Haji Udin udah pensiun ya. Dulu waktu masih belum pensiun, kan ada tour of duty, ada mutasi, perputaran jabatan.
dipanggil oleh kepala dinas. Pak Judin, ini kita masih diputer nih. Mau di mana, SMP mana tugasnya, di Majalengka, di Sumberjaya, di Bongas, apa di sana di Kadipaten. Beliau mengatakan terserah kebijakan Bapak saja, saya siap ditempatkan di mana. Kamu kontrak kepada sesama manusia, siap ditempatkan di mana saja, tapi engkau tidak mau menaikkan kontrak dengan Tuhanmu sendiri. Terima kasih.